segera saja mendaftar yang belum, Oke. jangan sampai ketinggalan. Iya, betul. Artinya semakin kita menunda, risiko juga sudah mengancam di Iya, mana-mana. Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Ruth Naftalusyani dalam program Tribun Topik. Dan Tribuners sekarang ini spesial, di samping saya sudah hadir narasumber yang cantik, sekaligus keren dan juga inspiratif. Di samping saya ada Ibu Cahyaning Indriasari, selaku Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DIY. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Ruth. Oke, Ibu mungkin boleh Bu Cahyaning menyapa-nyapa Tribuners terlebih dahulu Ibu. Oke, selamat siang Tribuners, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kita. Oke, sehat Ibu ya? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Ibu mungkin sebelum ngobrol-ngobrol biar lebih santai kita lepas masker dulu boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Nah ini untuk informasi juga Tribuners, kita sudah sesuai prokes juga untuk pelaksanaan Tribun Topik pada kali ini. Kemudian juga sudah vaksin dan menerapkan protokol kesehatan, jadi aman gitu. Oke, Ibu mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu di awal nih, mungkin manfaat BP Jam Sostek sendiri bagi tenaga kerja ataupun perusahaan itu seperti apa sih Bu? Mungkin ada teman-teman Tribuners yang masih belum tahu begitu. Oke. Baik Mbak Ruth ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan untuk manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat besar sekali ya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang program BPJS Ketenagakerjaan, ini perlindungannya lebih diutamakan untuk pekerja. Betul. Ya. Mungkin masyarakat atau Tribuners sudah paham, sudah sering mendengar BPJS Kesehatan. Ya. Nah, kalau kesehatan ini satu keluarga yang harus jadi peserta. Kalau ini memang ditujukan untuk tenaga kerja. Ya. Jadi untuk keuntungan ya, kalau seorang pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang jelas dia akan ada perlindungan dari resiko sosial ekonomi. Ya. Apa itu resikonya? Misalnya dia sakit, kemudian pada saat dia mengalami kecelakaan kerja, atau pada saat meninggal dunia, usia tua ataupun pensiun. Karena kalau kita bicara tenaga kerja, mereka ini di belakangnya ada keluarga. Nah, jadi kalau mereka tidak ada perlindungan, ini tentunya nanti apabila ada resiko itu bukan hanya tenaga kerja, tapi yang jelas keluarganya akan terkena resiko, terdampak ya. Akan ada muncul keluarga miskin baru. Nah, itu keuntungannya untuk tenaga kerja. Kemudian untuk dari sisi perusahaan, misalkan dia sudah mengikut sertakan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan, ada pengalihan tanggung jawab Mbak Ruth. Jadi resiko tadi kalau ada karyawan kecelakaan kerja, meninggal ataupun tua, itu seharusnya adalah menjadi kewajiban pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan. Nah, kalau dia nanti sudah mendaftar, ini kewajiban beralih ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jelasnya dengan mengikuti program ini nanti pengeluaran dari sisi perusahaan ini lebih pasti. Karena ketika kalau dia tidak ikut program ini ada kecelakaan kerja gitu kan. Hari ini mungkin kalau cuma satu gitu mungkin tidak berat buat perusahaan. Tapi kalau misalnya bulan depannya lagi ada 10 yang kecelakaan, ini tidak bisa terdeteksi biayanya berapa. Tapi dengan ikut program ini perusahaan sudah ada kepastian, saya tiap bulan dengan karyawan 10 orang saya akan mengiur sekian rupiah. Nah, berapapun itu dia kecelakaan atau enggak, dia akan mengiurnya tetap. Kemudian dari sisi perusahaan juga dia punya daya saing yang bagus ya. Lagi banyak perusahaan yang membajak karyawan gitu kan. Nah, biasanya cari karyawan salah satunya adalah kesejahteraan. Perlindungan ini. Kalau mereka sudah punya ini, pasti karyawan juga pikir-pikir mau diajak pindah kemana lagi, wong di sini sudah dapat semua. Nah, terus kemudian yang ketiga ya, meningkatkan kinerja perusahaan jelasnya. Kalau karyawannya bekerja dengan tenang karena sudah ada perlindungan, tentu produktivitas tinggi. Karena dia udah nggak mikir lagi nih, ya kan, tinggal bekerja saja, sehingga perusahaan tinggal meraup nanti keuntungannya seperti itu. Nah ini sangat jelas sekali ya Bu ya, kalau untuk BP Jam Sostek ini sangat bermanfaat khususnya bagi para pekerjanya ataupun dari perusahaannya sendiri ya. Mungkin dari sisi pekerjanya lebih ngerasa aman tadi ya Bu ya. Dalam bekerja kayak sudah aman lah karena sudah dapat perlindungan juga dari pihak perusahaannya sendiri gitu. Nah mungkin terkait dengan cara penghitungannya sendiri Bu, ini mungkin iurannya seperti apa Bu? Ini mungkin banyak yang penasaran juga ya. Jadi gini, kalau tadi yang kita sampaikan, kita bicarakan di awal itu
ada pekerja, ada pemberi kerja. Berarti ini lebih kepada pekerja penerima upah. Iya, betul. Ya, kalau pekerja penerima upah itu, soalnya kita ada 4 macam pekerja, Mbak Ruth. Pekerja penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia. Itu yang dilindungi oleh BPJS Tenagakerjaan. Nah, kalau untuk yang pekerja penerima upah ini, pembayaran iurannya ada 2 penanggung. Satu ditanggung oleh perusahaan dan ada yang ditanggung oleh karyawan. Seperti misalnya jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Nah, kecelakaan kerja itu untuk prosentasenya ada tingkatan. Paling murah 0,24%, paling tinggi itu berapa? 1,74%. Nah, itu tergantung dari tingkat resiko. Nah, seperti Mbak Ruth yang di sini pekerjaannya itu tingkat resikonya paling rendah. Jadi iurannya 0,24%. Itu ditanggung oleh pemberi kerja sepenuhnya. Kemudian ada iuran kematian, besarnya 0,3% dari gajinya, itu juga ditanggung oleh pemberi kerja. Terus kita punya program jaminan hari tua, itu iurannya 5,7%, yang 3,7% ditanggung oleh perusahaannya, 2% ditanggung oleh tenaga kerja. Ya. Kemudian kita punya jaminan pensiun, sehingga nanti seperti Mbak Ruth ya, nggak usah khawatir karena nggak jadi PNS kan. Nah, sekarang yang punya pensiun kan hanya PNS ya. Nah, nanti Mbak Ruth juga bisa dapat pensiun pada saat usia tua. Nah, itu kita punya program pensiun, iurannya 3%, 2% ditanggung oleh perusahaan, 1% tenaga kerja. Mengiur 15 tahun, nanti usia tua sudah dapat nih yang berkala. Jadi persis skemanya seperti punya PNS, ASN seperti itu, Mbak. Wah, ternyata rinciannya seperti itu ya Bu ya, detailnya ya. Ini mungkin masih banyak yang belum tahu juga ya Bu, setelah dijelaskan oleh Bu Cahyaning ini jadi paham seperti itu ternyata penghitungannya ya Bu ya. Oke, Ibu, terkait juga dengan misalkan di luar sana kan mungkin masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya di BP Jam Sostek ya Bu ya. Sebenarnya apakah ada sanksi Ibu bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak atau misalkan belum mendaftarkan pekerjanya seperti itu? Jadi sesuai aturan ya di Undang-Undang 24 2011 itu ada sanksi memang Mbak, diatur turunannya adalah di Peraturan Pemerintah 86 ya tahun 2013 ya. Kalau perusahaan ini wajib, jadi di Undang-Undang 24 itu disebutkan semua pekerja yang bekerja di seluruh wilayah Indonesia ini termasuk tenaga kerja asing yang bekerja minimal 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Jadi kalau sudah wajib artinya kalau itu tidak dilaksanakan akan ada sanksi. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan ini perusahaan terutama kalau dia tidak mengikut sertakan karyawannya ini ada sanksi. Sanksi administratif itu teguran dulu, kemudian denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Jadi misalnya izinnya tidak keluar dan sebagainya. Nah, tetapi juga ada pidana. Pidananya tuh bisa kurungan dan juga denda. Dendanya juga lumayan ya, 1 miliar mungkin ya, seperti itu. Ada sanksinya Mbak? Ada sanksinya ya Bu ya. Jadi memang untuk khususnya perusahaan-perusahaan yang mungkin memiliki tenaga kerja ya Bu ya, wajib sekali hukumnya ini untuk memang mendaftarkan BP Jam Sostek ya Bu ya. Karena memang selain tadi juga diwajibkan, manfaatnya juga banyak sekali ya Bu ya. Besar sekali dan sangat menguntungkan juga dari sisi pekerja ataupun perusahaannya juga ya Bu ya. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan juga Ibu, ketika misalkan ada tenaga kerja ini Bu, sudah terdaftar BP Jam Sostek di perusahaannya, kemudian misalkan resign atau mendapatkan pekerjaan lain di perusahaan lain begitu, apakah nantinya itu bisa melanjutkan BP Jam Sosteknya itu lagi atau harus mendaftar lagi dari awal atau seperti apa Ibu? Untuk kasus ini banyak ya Mbak ya. Jadi ini banyak terjadi. Seharusnya yang betul itu ketika dia berhenti bekerja, kemudian bekerja di tempat baru, ini dilanjutkan untuk pesertaannya. Karena dengan dilanjutkan itu berarti tidak ada manfaat yang hilang, tidak terputus gitu kan. Tetapi kan banyak juga di kita tuh yang berhenti tetapi tidak kunjung mendapat pekerjaan baru. Nah, kadang-kadang ini yang namanya jaminan hari tua harusnya untuk tabungan, kadang-kadang lagi butuh nih buat anak sekolah dan sebagainya. Sepanjang itu belum terdaftar di tempat yang baru, itu bisa diambil. Tapi ketika nanti dia sudah terdaftar di tempat baru, ini otomatis akan nyambung dan baru akan bisa diambil ketika di tempat yang terakhir dia berhenti kerja. Karena memang JHT ini kan filosofinya untuk jaminan hari tua.
Oke, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian terkait juga Ibu ini dengan pencairan dana ya Bu. Untuk BPJS Sostek bagi tenaga kerja yang mungkin sudah tidak bekerja itu untuk pencairan dananya seperti apa Ibu? Pencairan dananya gampang banget Mbak Arut. Jadi untuk JHT kita, jaminan hari tua itu bisa diambil. Misalkan nih sekarang saya ya berhenti kerja, bulan depan sudah bisa diambil. Oke. Jadi masa tunggunya 1 bulan saja. 1 bulan. Terus untuk pengambilannya syaratnya juga mudah, hanya kartu jam sostek yang asli, surat pengalaman kerja, kemudian KTP, KK, sama buku rekening. Oke. Terus kemudian juga dulu kita mengambilnya harus datang ke kantor. Ya. Nah, sekarang kita udah Online ya Bu ya. Ngajuin dari rumah bisa, nggak perlu datang ke kantor BPJS. Syarat-syaratnya aja di-upload, ya kan? Nanti 1-2 hari ada petugas kami dari BPJS yang akan menghubungi. Setelah wawancara video call ya, itu nanti rekening akan masuk ke rekening otomatis, jadi nggak perlu datang ke kantor. Wah, sekarang dipermudah ya Bu ya. Apalagi mungkin masa pandemi ini juga mungkin masih ada yang takut untuk keluar seperti itu. Jadi layanan ini untuk menjawab kebutuhan peserta saat pandemi. Betul sekali. Jadi dari rumah aja mungkin ketika ada yang ingin mau mencairkan dananya sangat bisa sekali ya Bu ya. Oke. Nah Ibu ini kan sudah di penghujung tahun 2021 ya Bu ya. Mungkin program ke depan di tahun 2022 dari BP Jam Sostek apa nih Bu? Oke, kita nanti sesuai dengan Permenaker ya, kita ada program baru. Itu nanti akan mulai dijalankan insya Allah di bulan Februari 2022. Kita punya satu lagi program namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Oke. Nah, di Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini menariknya dari sisi pengusaha ini tidak perlu ada tambahan iuran. Jadi iurannya tidak perlu tambah lagi. Nah, apa sih jaminan kehilangan pekerjaan? Ini bentuknya bantuan mungkin ya, yang diberikan oleh pemerintah ketika tenaga kerja ini harus kehilangan pekerjaan karena putus kontrak. Oke. Jadi ini hanya untuk diberikan kepada pekerja yang PHK atau putus kontrak. Ya, jadi misalnya ada yang kontraknya sampai dengan Desember gitu kan. Kemudian Januari dia nggak kerja, itu nggak dapat karena memang kontraknya habis di Desember. Oke. Tapi misalnya dia kontraknya sampai Desember, Oktober dia di PHK, dia boleh dapat. Bentuknya adalah uang tunai, bantuan uang tunai. Terus kemudian dibantu masuk dalam bursa kerja. Bursa kerja nanti kita bukan hanya BPJS ya, tapi itu dengan Kemenaker ya. Nanti masuk bursa kerja, dicarikan lagi pekerjaan baru, terus juga ada pelatihan kerja. Jadi bantuan keuangan itu diberikan untuk 6 bulan. 6 bulan, Itu baru nanti di bulan Februari ini sudah running, sudah mulai jalan. Berarti ini untuk tahun depan ya Bu nanti ya, program tahun depan ya. Nah ini khususnya mungkin membantu juga untuk teman-teman yang mengalami pemutusan hubungan kerja ya Bu ya dari perusahaan. Nah selain mungkin tadi yang sudah disebutkan sama Ibu untuk program tahun depan sendiri nih Bu, ini kan juga termasuk tadi saya menangkapnya juga salah satu program yang ikut membantu para pekerja juga yang mengalami PHK ya Bu ya. Mungkin apakah ada program-program bantuan lainnya Bu yang diberikan dari BP Jam Sostek? Di BP Jam Sostek yang jelas itu kita ada kegiatan promotif preventif ya. Jadi misalnya kayak safety riding gitu kan, pelatihan semacam itu. Kemudian ada bantuan vitamin biasanya untuk pekerja-pekerja wanita, perusahaan-perusahaan yang ini. Terus kemudian kemarin juga ada bantuan bahan pangan ya untuk perusahaan yang terdampak kemarin Mbak, itu kita berikan bantuan-bantuan APD, kemudian masker itu kita berikan. Nah kita sebenarnya ada program satu lagi nih untuk peserta yang mengikuti program jaminan hari tua, yaitu uang muka perumahan. Uang muka perumahan. Ada bantuan uang muka perumahan 150 juta. Kemudian ada bantuan rehab rumah itu 200 juta maksimal kita bantu. Dan ada kredit rumah untuk yang harga rumah maksimal 500 juta. Nah itu ada bantuannya, tapi ini untuk peserta yang mengikuti program sampai JHT ya. Kalau yang hanya 2 program nggak dapat. Ini kalau khusus untuk yang program ini kita kerjasama dengan Bank Himbara yang sudah jalan ini dengan Bank BTN ya. Jadi prosedurnya gampang aja, nanti mengajukan ke Bank BTN gitu ya. Terus nanti BTN ini akan seleksi. Kalau itu dia peserta BPJS, dia akan minta rekomendasi dari BPJS Tenagakerjaan. Apakah yang dilihat hanya ini aja sih, perusahaannya patuh atau enggak gitu kan. Nah,
itu aja. Untuk ini ya pembayaran iurannya tadi Ya. juga ya Bu ya. Ini untuk mendukung program pemerintah 1 juta rumah dan juga untuk membantu peserta BP Jam Sostek yang belum punya rumah pribadi. Betul. Nah ini tadi dari penjelasan Bu Cahyaning dari awal sampai akhir nih saya menangkapnya banyak sekali ya Bu ya manfaat dari BP Jam Sostek sendiri. Iya betul. Apalagi ini ke depannya tahun 2022 juga ada program-program lain yang turut membantu untuk para pekerja juga ya Bu ya. Jadi amat sangat disayangkan sekali kalau misalkan masih ada perusahaan yang belum menjadi peserta BP Jam Sostek nih Bu ya. Iya. Oke, nah Ibu mungkin terakhir ada pesan-pesan kah Bu untuk Tribuners semuanya khususnya bagi para tenaga kerja di Jawa Tengah? Oke, jadi pesan saya untuk Tribuners ya, kalau Tribuners ini punya karyawan gitu ya, jangan sampai terlewat karyawannya nggak didaftarkan program BP Jam Sostek. Betul. Kemudian untuk Tribuners yang dia bukan karyawan perusahaan, dia pekerja mandiri, ya kan? Mungkin dia penjahit, mungkin dia pengrajin, mungkin dia punya toko di rumah, dia juga bisa daftar BP Jam Sostek sebagai peserta mandiri dengan iuran yang sangat murah. Minimal iuran 16.800. Dia sudah akan mendapat perlindungan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi ini tidak hanya dikhususkan untuk yang mungkin perusahaan aja ya Bu ya, untuk para tenaga kerja yang mandiri pun bisa, juga pedagang bakso bisa sekali. bisa. Iya, karena kerjaan itu juga membutuhkan perlindungan sendiri ya Bu ya untuk para pekerja yang mandiri tadi ya Bu ya. Oke, Bu Cahyaning mungkin ada pesan-pesan kah Bu untuk perusahaan-perusahaan di luar sana yang mungkin sudah mendaftarkan peserta di BP Jam Sostek sendiri Bu? Oke. Yang pertama, pesan saya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya jadi peserta, ini patuh ya. Jadi kepatuhan itu penting sekali terkait dengan pembayaran iurannya, terkait dengan pelaporannya, gitu kan. Kadang-kadang ada tenaga kerja yang masuk nggak dilaporkan, kemudian ada kecelakaan kerja, akhirnya kita nggak bisa tanggung. Betul. Nah, termasuk tenaga kerja keluar, kalau nggak dilaporkan keluar, mereka nggak bisa ngambil JHT, Mbak. Nah, terus satu lagi, kami tuh punya program namanya GN Lingkaran, Gerakan Nasional Lingkaran. Nah, ini kami mengajak perusahaan-perusahaan kami yang sudah jadi peserta ini juga ikut memikirkan terkait dengan pekerja rentan. Jadi pekerja rentan itu pekerja yang ada di sekitar kita, yang dia itu tidak mampu secara ekonomis. Jadi yang dia dapat hari ini habis untuk makan. Nah kan, contohnya seperti banyak ya pekerja rentan di sekitar kita itu petani, nelayan, ya kan. Kemudian ada pedagang-pedagang di pasar. Nah, pembantu rumah tangga ART itu juga bisa masuk di situ. Nah, itu bisa diikutkan program ini, merupakan CSR-nya dalam bentuk bantuan iuran. Nah, sehingga nanti pekerja-pekerja rentan ini juga tahu manfaatnya dan nanti mereka terlindungi, karena sebetulnya pekerja rentan ini yang sangat butuh ya, lebih butuh untuk perlindungan. Karena mereka kalau ada kecelakaan kerja untuk berobat uangnya dari mana? Iya, betul. Karena untuk makan saja mereka sudah kurang ya Bu ya. Itu Mbak. Saya mengajak itu sih. Nah itu dia tadi Tribuners, kita sudah berbincang-bincang dalam Tribun Topik bersama Bu Cahyaning, lengkap sekali membahas terkait dengan apa sih sebenarnya BP Jam Sostek, manfaat-manfaatnya, sampai ke iurannya tadi juga nih, seperti itu. Dan pesan dari Bu Cahyaning tadi juga nih untuk mungkin teman-teman yang perusahaannya juga belum ini ya Bu ya, mendaftarkan, segera mendaftar karena ini sangat wajib sekali, kemudian banyak sekali manfaatnya yang diberikan dari BP Jam Sostek. Dan ini tidak hanya untuk mungkin teman-teman aja yang kerja di perusahaan, mungkin yang tadi tenaga kerja mandiri juga bisa ya Bu ya, karena dalam bekerja kita juga harus mendapatkan perlindungan seperti itu. Jadi segera untuk mendaftar menjadi ini ya Bu ya, peserta BP Jam Sostek. Oke, Bu Cahyaning mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bu? Pesannya mungkin segera saja mendaftar yang belum, jangan sampai ketinggalan. Iya, betul. Artinya semakin kita menunda, risiko juga sudah mengancam di mana-mana. Dan kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya, jadi saya CSR-nya juga bisa gitu ya, untuk digunakan membantu pekerja rentan yang ada di sekeliling kita. Terus untuk Tribuners yang misalkan masih membutuhkan informasi tentang BPJS, kita ada di website kita ya, www.bpjstenagakerjaan.go.id,
atau ada di kantor cabang kami. Oke. Kalau di Kota Semarang di Jalan Pemuda ya, nomor 130. Saya kira itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Cahyani atas informasinya. Ini sangat informatif sekali pastinya untuk Tribuners yang pengen kepo-kepo ini tentang BP Jam Sostek. Iya. Oke. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini, spesial membahas tentang BP Jam Sostek bersama dengan Bu Cahyani. Sampai jumpa di Tribun Topik lainnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Ya.